Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis. Materinya adalah surat An-Nas. Anak-anak, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Sekarang kalian dengarkan bacaan surat An-Nas berikut ini. Kalian dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, anak-anak, itu tadi adalah bacaan surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Sekarang diulangi lagi, kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, itu tadi adalah bacaan surat An-Nas dan kalian sudah mengikutinya. Sekarang kita akan membahas mengenai arti dari ayat-ayat dalam surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi kepada Tuhannya manusia. Qul artinya katakanlah, a'udzu aku berlindung, birabbih kepada Tuhannya, an-nas manusia, malikin nas raja manusia. Maliki artinya raja, an-nas manusia. Ilahin nas sembahan manusia. Ilahi sembahan, an-nas manusia. Min syarril waswasil khannas artinya dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Min syarri itu adalah dari kejahatan bisikan. Waswasi syaitan yang bersembunyi. Al-khannas yang bersembunyi, yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Alladzi yang yuwaswisu fi membisikkan kejahatan fi ke dalam suduri dada an-nas manusia. Minal jinnati wan nas
artinya dari golongan jin dan manusia. Mina dari al-jinnati golongan jin, wan nas dan manusia. Baiklah, sekarang kita akan mengenal mengenai surat An-Nas. Kata An-Nas ini terdapat di ayat 1 sampai 6 pada akhir ayat. Pada setiap akhir ayat itu ada kata An-Nas. An-Nas memiliki arti manusia. Surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas termasuk golongan surat Makkiyah. Jika termasuk golongan surat Makkiyah, maka surat An-Nas pastinya diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas ini diturunkan setelah surat Al-Falaq. Surat An-Nas selain itu juga merupakan urutan terakhir dalam Al-Quran, yaitu surat ke-114. Jadi jumlah seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran adalah berjumlah 114 dan surat An-Nas berada di urutan terakhir. Adapun anak-anak, isi pokok kandungan surat An-Nas yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh manusia agar selalu memohon perlindungannya karena Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Raja yang menguasai manusia. Isi pokok kandungan surat An-Nas yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah dan dimintai perlindungan dari segala kejahatan, baik yang berasal dari golongan jin maupun manusia. Baik, anak-anak, jadi kesimpulan dari isi kandungan surat An-Nas itu yang pertama kita harus membiasakan membaca surat An-Nas itu untuk berdoa ya, meminta perlindungan Allah dari gangguan jin dan kejahatan manusia. Oleh sebab itu kita harus membiasakan istiqomah ya. Kita harus membiasakan atau istiqomah. Kita baca pada waktu setelah sholat kalian biasa membaca wirid. Itu kalian pasti akan membaca surat Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas. Selain itu juga sebelum kalian tidur, kalian pasti membaca doa mau tidur. Nah, biasakan juga untuk membaca surat Al-Fatihah, surat An-Nas, dan juga surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Untuk apa? Untuk membaca surat An-Nas ini akan dijauhkan dari gangguan jin dan kejahatan manusia. Terus kesimpulan yang lain, yang kedua ini, kita hanya memohon dan meminta perlindungan, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena jika kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk musyrik. Lah musyrik itu berarti kita menyekutukan Allah. Kita percaya kepada selain Allah, itu adalah perbuatan yang syirik, tidak boleh, karena kita harus menyembah itu kepada hanya Allah, bukan yang lain. Oke. Nah, contohnya kalian percaya kepada dukun, setan, itu berarti kalian musyrik, itu tidak boleh, harus menjauhi hal-hal yang seperti itu ya. Itu adalah dosa yang paling besar, syirik itu ya. Jadi kita harus hanya percaya kepada Allah dan selalu meminta perlindungan dan memohon kepada Allah. Alhamdulillah, untuk pelajaran Al-Quran hadis pada hari ini telah selesai. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini, yaitu mengenai isi kandungan dari surat An-Nas, dan kalian bisa membaca surat An-Nas dengan benar. Semoga anak-anak selalu menjaga iman Islamnya dan selalu beribadah kepada Allah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.